Oke, jadi kita akan ngomongin si self love ini itu sebenarnya nggak egois gitu. Jadi kan kita tuh sering denger, akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak banget yang ngomongin self love gitu ya, self love, self care gitu-gitu. Kalau ngikutin berita olimpiade gitu ya, olimpiade yang di Jepang ini, sekarang tuh ada 2 petenis, gue juga nggak ngikutin tenis sih, cuman beritanya tuh heboh gitu ya. Ada yang, Naomi Osaka sama satu lagi Billie siapa gitu namanya, agak lupa. Itu tuh bener-bener akhirnya mundur karena, selain di olimpiade ini dan juga kayaknya pertandingan yang lain, karena mereka lagi mengalami, masalah kesehatan mental gitu. Jadi bayangin maksudnya mereka yang emang jobnya di situ, yang emang, dapet nama, dapet ketenaran gitu ya, semuanya dari ajang bergengsi itu, mereka bisa mundur dulu gitu karena mereka self love gitu. Maksudnya mereka tuh menyadari mereka sayang sama dirinya dan akhirnya, merawat dirinya dulu baru nanti dia mau lanjutin lagi karirnya di bidang tenis gitu. Jadi sekarang mental health ya udah mulai bergaung di mana-mana gitu dan senang juga, dari Promise Community juga kayaknya 1 bulan ya ngadain acaranya soal mental health gitu. Oke, ini kenalan lagi, nama saya Gilby, kan saya psikolog klinis. Jadi kalau psikolog tuh ada macam-macam gitu sebenarnya, ada yang pendidikan, ada yang industri. Mungkin kalau teman-teman yang kerja di kantoran, biasanya orang-orang HRD-nya tuh, dia major-nya tuh industri gitu, jadi kayak ada jurusannya lagi gitu, ngurusin rekrutmen, lain-lain gitu. Nah, kalau pendidikan biasanya di sekolah-sekolah gitu, kayak di BK, apalagi ya, kayaknya sekarang kampus juga punya kampus konselor gitu. Terus, habis itu kalau klinis, di mana klinis tuh memang membahas kesehatan mental secara umum gitu. Jadi, eee, kesehatan mental tuh kayak kayak penggaris panjang gitu loh kalau bisa digambarin. Karena, kita ngomongin happiness, kita ngomongin gratitude, kita ngomongin yang senang-senang gitu ya semuanya. Terus ada yang di tengah-tengah kita ngomongin, stres, cemas, eee, kemarahan gitu. Terus yang semakin ke kiri lagi tuh, ini, yang udah gangguan gitu, yang biasanya ke psikiater gitu. Nah, apa sih bedanya, psikolog sama psikiater? Kalau psikiater kan dokter gitu ya. Jadi, mungkin masih ada yang suka bingung gitu. Jadi kalau misalnya psikiater tuh dokter, jadi bener-bener ngasih obat gitu. Nah, kalau ke psikolog nggak dikasih obat gitu. Jadi, biasanya terapinya perilaku gitu, atau ya refleksi diri gitu-gitu sih. Jadi, kuliahnya juga nggak pernah di kedokteran gitu, jadi, apa namanya, more to sosial gitu, walaupun harus belajar otak dan lain-lain, gitu. Tapi biasanya kerja sama juga sih, kalau kayak misalnya udah nemu yang kayaknya udah gangguan banget nih, pasti di-refer juga ke psikiater, gitu. Nah, ngomong-ngomong daerah, aku pas banget nih kenalan daerah, jadi lahir dan besarnya di Jakarta gitu, terus kuliahnya pernah di Jogja, terus udah lulus balik ke Jakarta, kuliah lagi di Depok gitu. Sekarang tinggalnya di Makassar gitu, karena, ikut suami, terus ya udah lama sih di sini, udah lumayan 3 tahunan gitu. Mungkin ada juga yang dari sini, nggak tahu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Terus sekarang jadi kalau bisa bingung kerjanya di mana, kerjanya jadi bisa macam-macam sih sekarang, puji Tuhan gitu, kayak bisa di rumah sakit, bisa di klinik, dan karena pandemi, demand-nya memang lebih banyak di online sih sekarang gitu. Jadi telemedicine gitu, ada beberapa aplikasi, yang ada psikolognya, aku cuma di satu aplikasi, terus juga di platform gitu. Ini Instagram sama email, jadi please kalau mau keep in touch dengan senang hati. Oke, nah aku biasanya suka ini nih, nanya dulu pendapatnya teman-teman. Jadi kalau familiar, mudah-mudahan familiar ya sama menti.com, tinggal diklik aja di browsernya menti.com, nanti kasih kode 99270799. Mungkin aku sambil chat ya di kolom chat. Tuh ya, gimana ya caranya?
mungkin ada yang bisa bantu mengetik di kolom chat menti.com 99270799. Ini dicari di Google ya? Iya di browser, Oke. di Chrome, Safari gitu. Oh iya ini chat, astaga. Di teman-teman ke browser dulu, baru ketik menti lagi, Nggak apa-apa, gue juga menti.com. nggak tahu sebenarnya menti atau menti. Menti.com, baru nanti kodenya masukin ya teman-teman. 99270799. Ya. Di situ ada sebuah pertanyaan, jadi pertanyaan itu apa itu self love. Teman-teman boleh jawab senyamannya aja apapun, karena nggak akan ada namanya. Jadi, wow, oke. Aku akan present. Kelihatan ya, saat kita mengutamakan diri sendiri, rebahan pada saat liburan. Kalau nggak salah aku setting bisa lebih dari satu jawaban deh, jadi silakan kalau ada jawaban lain. Nanti kayak pop up gitu, jadi lebih seru. Ada lagi mungkin jawaban lain. Oh ini di sini kelihatan nih menti.com, terus nih, oke. Melakukan kegiatan yang membuat diri sendiri happy. Nggak tahu, oke. Nggak apa-apa, kita sama-sama cari tahu. Ada lagi mungkin, kayaknya tadi pesertanya 20 sama aku, berarti... Pertanyaan satu doang ya? Iya, pertanyaan satu, okay. Tapi jawabnya bisa lebih, kalau nggak salah gitu tadi aku settingnya. Mungkin kita sambil lanjut ya, nanti boleh kita bahas di chat. Oke, ini berarti nggak mau. Tunggu ya, saya stop share dulu deh, biar gampang. Oke, udah kelihatan lagi ya. Oke. Yes. Nah, jadi self love itu sebenarnya saya ambil cuma 2 definisi deh, biar nggak kebanyakan. Jadi perhatian dan minat kepada keberadaan atau kepuasan diri sendiri. Itu satu definisi. Definisi lainnya adalah suatu keadaan penghargaan terhadap diri sendiri yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual. Mungkin ini kalau bahasanya digampangin gitu ya, kita punya perhatian, kita suka sama diri kita gitu ya, dan ada rasa puas sama diri gitu. Terus keadaannya ini juga kita menghargai diri sendiri gitu ya, tumbuh dari tindakan yang mendukung. Jadi kalau misalnya kita menghargai diri, itu bukan sekedar label harga gitu, atau misalnya yang menghargai gue tuh kan orang ini gitu misalnya, jadi lo harus hormat, bukan kayak gitu, tapi penghargaan diri kita itu mendukung pertumbuhan satu fisik, psikologis, dan spiritual gitu, jadi komplit gitu ya semuanya. Nah, lebih jelasnya lagi, menghargai kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Jadi kita benar-benar appreciate ketika kita bisa sejahtera tuh, mungkin bahasa gampangnya nyaman ya. Kita bisa ngerasa nyaman gitu, nggak usah. Pasti setiap orang punya levelnya gitu, tapi kita bisa merasa kenyamanan diri kita sendiri itu udah bisa dibilang cukup sejahtera gitu ya. Dan kita bahagia. Terus menjaga kebutuhan gitu ya. Dan tidak mengorbankan kesejahteraan kita semata-mata hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadi kalau sekarang ada istilah people pleaser gitu ya, kayaknya lagi sering dibahas, itu bukan self love. Terus bisa nggak kalau kita mau berkorban, misalnya nih masih pacaran gitu ya, bisa nggak saya berkorban naik motor 25 kilo ke rumah cewek saya gitu? Ya boleh gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak sebenarnya kita mengorbankan semuanya cuman buat nyenengin dia. Toh kamu juga seneng kan melakukan naik motor 25 kilo itu gitu. Jadi di situ ada balance gitu kesenangannya. Tapi kalau kita benar-benar
wah pokoknya saya rela nggak makan, nggak minum gitu ya. Jadi kebutuhan kita tuh, kebutuhan basic-basic kita juga terlewatkan gitu ya. Biarin deh saya kehilangan pekerjaan gitu demi dia happy, misalnya kayak gitu. Yang jelas itu bukan self love gitu. Terus tidak menerima sesuatu secara kurang dari yang pantas kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita pantasnya memang pantasnya apa ya? Maksudnya kita tuh memang ada satu kepantasan kita berada di situ, tapi kita kurang gitu. Jadi malah gimana ya? Misalnya kita mestinya digaji sekian gitu ya. Misalnya aja gitu. Misalnya kita digaji Rp1.000 gitu. Tapi kita tuh cuma dibayar Rp500 gitu. Itu kan tanpa ada kejelasan, tanpa ada beda kalau misalnya situasinya pandemi atau apa gitu ya. Tapi ini contoh simpel aja gitu ya. Mungkin teman-teman ada kebayang contoh yang lain juga gitu. Tapi kita benar-benar jadi kurang gitu. Padahal sebenarnya kita emang pantas gitu segitu gitu. Jadi saat itulah self love juga jadi bisa stand for ourselves gitu ya. Jadi kita bisa nggak bisa ini emang segitu gitu misalnya. Nah, aspeknya jadi ada 4. Ada awareness gitu ya, bagaimana kita mengenali diri kita gitu ya, memahami, menyadari diri kita gitu ya. Terus tadi harga diri gitu ya. Oh, harga diri itu juga gini sih sebenarnya. Saya nggak tahu ya, ini tapi sering di budaya kita. Apalagi cewek-cewek. Jadi kalau misalnya segerombol perempuan sedang berbicara, lalu ngomongin tubuhnya gitu ya. Kayaknya kesannya kalau udah sama-sama cewek tuh lebih sopan gitu ya. Kalau cowok ke cewek kan nggak pantas tuh ngomongin, pinggang kamu kecil banget gitu kan kayaknya gitu ya. Tapi kadang-kadang nih udah cewek sama cewek ngomongin biasanya lebih frontal lagi karena kita sama-sama punyanya kita sama gitu ya misalnya. Oh iya, aduh perut kamu nih langsing banget gitu, terus langsung dipegang gitu. Itu kan maksudnya sesuatu yang kita mestinya juga kalau kita nggak suka ya kita bisa bilang gitu, misalnya kayak gitu. Itu contoh-contoh kecil aja. Terus self esteem, penilaian terhadap diri seutuhnya. Self esteem ini mirip sama percaya diri gitu ya. Tapi gimana kalau self esteem itu kita meyakini atau kita bisa mengenali, mengevaluasi, menilai diri kita tuh seutuhnya gitu. Oh, aku tuh Gilby yang gimana gitu misalnya. Itu contoh-contoh self esteem. Terus ada self care, merawat diri. Nah, merawat diri tadi mungkin ada yang bilang rebahan ya. Sebenarnya kalau saya tanya belajar ikutan webinar gitu, itu self care nggak kira-kira? Mungkin ada reaksi atau self ya care juga. self care. Oke, benar gitu. Jadi sebenarnya self care itu nggak selalu kita memanjakan diri gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi self care itu memang kita menyerap energi positif gitu buat diri kita. Entah itu dari alam, entah itu kita emang menyediakan waktu buat kita nambah ilmu gitu. Atau sesimpel kita mandi gitu. Itu kan self care yang paling basic ya sebenarnya gitu. Masa kita karena kerja sampai 2 hari nggak mandi gitu kan misalnya. Jadi itu kan basic gitu. Jadi self care tuh bisa mulai dari yang kecil-kecil seperti itu sampai kita yang ternyata tuh buat kita belajar, buat kita tidur cukup gitu ya, punya waktu buat olahraga, itu tuh self care juga. Nah, ini yang sering jadi perdebatan gitu ya. Jangan samakan self love dengan self indulgence gitu ya, atau indulging, antara itulah. Jadi intinya memanjakan diri gitu. Kalau self love itu memang sangat mengasihi diri gitu ya. Kalau itu kan memanjakan. Kalau self love memenuhi kebutuhan. Kalau di indulgence memenuhi keinginan. Kalau di self love menjaga kesehatan tubuh. Kalau di indulgence sebenarnya menghilangkan kebosanan. Tuh. Jadi mungkin kalau lihat tren-tren sepeda gitu ya yang kayaknya sempat viral, sebenarnya emang mau jaga kesehatan atau sebenarnya mau menghilangkan kebosanan karena WFH-nya udah setahun gitu.
atau mungkin sebenarnya mau pamer aja gitu karena kita udah punya jenis yang kayak gimana gitu. Sebenarnya kan simple kalau kita mau jaga kesehatan, nggak perlu tuh sampai nggak bisa ikutan sepeda kalau nggak punya baju apa misalnya gitu, atau harus kemana gitu. Padahal sebenarnya kan yang penting sehatnya dulu. Nah, ini ada istilah yang saya suka nih dari satu tokoh. Dessert after dinner kalau si self love. Kalau self indulgence adalah dessert for dinner. Kita tahu ya dessert itu tuh sebenarnya mungkin kalau ada yang ahli gizi lebih tahu gitu ya. Dessert tuh kan sebenarnya sehat-sehat nggak sehat gitu ya, tergantung dessertnya apa gitu. Apalagi kalau kita makannya yang ke barat-baratan gitu kan udah jelas tuh cake apa gitu ya. Kalau Indonesia mungkin masih apa cendol gitu ya, masih lebih sehat kali ya. Nah tapi kalau dessert after dinner memang kita sudah memenuhi dulu si komponen makanan kita itu kan, yang ada karbohidratnya, ada proteinnya dan lain-lain gitulah. Jadi kita udah penuh dulu tuh semua, baru kita makan si dessert. Istilahnya tuh pelengkap lah gitu ya, tersier. Nah kalau si indulgence udah nggak usah, pokoknya kita makan dessert aja. Ya nggak tahu itu sebenarnya gizinya cukup atau enggak gitu buat kita. Masa kita cuma makan gula aja gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Jadi ini yang sering jadi perdebatan. Ini contohnya gitu ya. Ini sih ekstrim sih. Saya juga nggak makan salad doang. Jadi ini kan misalnya yang satu makannya lebih sehat gitu. Ini enggak, aku mau self love hari ini gitu. Akhirnya dia ke toko burger dan belinya banyak banget gitu. Jadi itu yang sering jadi apa ya, orang mengatasnamakan self love tapi sebenarnya bukan gitu. Nah, kalau self love itu mengapresiasi diri dan juga orang lain. Jadi kita bukan berarti semata-mata tuh apa namanya? Pokoknya diri kita doang gitu. Bukan berarti kita kayak gitu. Kalau self love. Nah, kalau si narsisme ini kan ada satu lagi yang sering self love ini banget sih, self center banget gitu, kayaknya cuma diri lo aja yang penting gitu, orang lain enggak juga gitu. Kalau dia self love pasti dia juga mengasihi orang lain, sedangkan kalau dia narsis dia haus akan penghargaan atau kekaguman gitu ya. Terus percaya diri dan merasa diri cukup, ini penting ya, percaya diri dan merasa diri cukup. Percaya diri tuh isu yang susah ya, maksudnya kadang-kadang orang yang kita anggap keren gitu ya, atau kan saya kalau baca buku tuh suka baca biografi gitu ya, jadi kehidupannya siapa gitu, baca sekilas aja sih, nggak usah sampai gimana gitu. Ternyata mereka tuh pasti ada level atau apa ya, jenjang kehidupannya itu tuh ada yang nggak pede gitu rasanya, dan dia selalu merasa nggak cukup. Walaupun mungkin sekarang sukses ya, kayak semua orang suka dia gitu, tapi ada satu fase yang dia tuh ngerasa nih kurang terus, akhirnya jadi biasanya kalau yang sukses sekarang gitu ya, dia akhirnya menyadari gitu, apa sih yang gue cari di dunia ini gitu, sampai gue tuh ngerasa kurang itu dan selalu mencari itu gitu, padahal sebenarnya gue tuh udah cukup juga gitu ya. Nah itu yang di self love tuh dia merasa dirinya cukup gitu. Terus kalau di narsis selalu mau jadi pusat perhatian. Nah, ini juga ingin mendapatkan perlakuan khusus yang mencerminkan status yang dirasakan lebih tinggi. Gitu. Kalau contoh ininya mungkin kalau mobil-mobil yang pakai pengawal gitu ya, yang tuit-tuit, nah gitu-gitu kan, itu kan biasanya suka apaan sih gitu ya, nggak tahu sih apa emang perlu gitu ya, tapi biasanya pengennya ada perlakuan khusus. Saya maunya saya nggak mau antri misalnya kayak gitu, soalnya saya apa gitu. Itu kan sering banget ya, jadi kayak bawa-bawa itu. Nah tapi kalau si self love, walaupun dia itu siapa gitu ya rendah hati gitu, kita manusia kok gitu ya. Terus masih peduli juga sama sesama. Kalau narsisme tuh bener-bener nggak peduli orang lain gitu. Jadi jangan disamakan antara kedua ini. Nah, ini ada 4 cara menerapkan si self love. Pertama, kita kenali diri
Kedua, kita mengutamakan kebutuhan. Ketiga, tadi kita merawat diri. Yang empat adalah melakukan kebiasaan yang sehat. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kenali diri itu gimana sih? Gitu ya. Kadang-kadang kita sampai di satu posisi yang kita nggak tahu kenapa kita bisa ngerasain itu. Gitu ya. Itu sering banget terjadi. Atau yang ada cuman pikiran-pikiran aja. Padahal sebenarnya komponennya kita itu tuh 3P ini gitu ya, pikiran, perasaan, sama perilaku gitu. Jadi kadang-kadang kebanyakan kalau ketemu klien atau ketemu orang gitu ya, yang muncul tuh pikirannya terus gitu. Pikiran. Kenapa harus saya misalnya? Kenapa saya harus capek kerja? Kenapa orang tua saya begini? Kenapa saya berada di keluarga seperti ini? Misalnya kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya kita juga punya perasaan, yang kadang kita nggak tahu perasaan kita apa, dan kita juga punya perilaku, yang mana kita sebenarnya punya kendali atas perilaku kita. Itu. Nah, yang paling basic adalah kita menerima dulu perasaan yang muncul tanpa ada penilaian tertentu, atau tanpa ada judgement gitu ya. Kadang-kadang gini contohnya, misalnya saya hari ini dimarahin sama bos, misalnya gitu. Sedih nggak? Ya sedih gitu ya. Misalnya hari ini sedih banget gitu. Wah, gimana sih kamu nih, targetnya nggak nyampe, bla 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 gitu kan. Sedih banget. Terus waktu kita sedih, kita marah sama diri kita. Masa gini aja saya sedih sih? Gitu. Ini kan emang salah saya. Ya iya sih, emang salah sih, nggak capai target misalnya gitu ya. Tapi kita tuh menyalahkan diri kita karena kita sedih. Jadinya perasaan negatifnya dua. Ada sedih sama marah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lagi sedih, ya sedih aja dulu gitu. Nangis aja dulu gitu ya. Atau mau menyendiri dulu gitu, ya udah nggak apa-apa, menyendiri aja dulu gitu. Siapa juga yang nggak sedih habis dimarahin sama bos gitu ya, atau sama orang yang kita percaya atau kita hormati lah gitu. Jadi ini paling basic sebenarnya menurut saya adalah kita terima dulu perasaan kita. Nah, satu lagi, mungkin saya juga punya pertanyaan. Kan ini kan ada pikiran, perasaan, sama perilaku. Yang mana yang paling gampang dirubah menurut teman-teman? Mungkin ada yang mau chat atau langsung open mic? Kalau aku sih perasaan kali ya. Paling gampang? Paling gampang. Jadi langsung doing something else, langsung berubah perasaannya. Oke. Perasaan, pikiran, wah seru. Ada lagi mungkin yang mau punya jawaban. Tapi dari sini kita udah lihat ada perbedaan ya. Ada pikiran, ada perasaan. Oke. Kita coba pikiran. Kita coba aja nih ya, bener nggak gitu ya. Coba kamu jangan pikirin waktu kamu terlambat ke kantor, gitu ya. Atau jangan pikirin waktu kamu ditembak pacar. Lupain deh momen kamu ditembak pacar. Bisa nggak hilang? Kayaknya nggak bisa kan, kayak ya jangan dong, ditembak pacar kan seneng, masa kita suruh lupain gitu ya. Atau yang jelek deh, yang jelek, lupain waktu kamu dimarahin sama mama gitu. Malah inget, oh ya itu mama saya tuh marah pakai daster gitu ya, terus lagi hujan-hujan saya dimarahin misalnya gitu. Malah inget, jadi pikiran kita tuh sangat hebat sebenarnya. Maksudnya emang kalau dibilang ciptaan Tuhan manusia paling sempurna itu beneran gitu. Jadi emang wow gitu, canggih banget. Saya bukan ahli otak sih, tapi itu canggih banget gitu. Maksudnya emang nggak bisa dilupakan itu. Begitupun ketika kita mengalami hal-hal yang sangat melukai hati gitu, itu malah sangat terekam gitu. Jadi sering banget aku kalau lagi punya klien gitu ya, coba kamu ingat lagi deh waktu itu. Sebenarnya saya tanya perasaan, coba kamu ingat lagi deh waktu kamu marah sama papa kamu gitu misalnya. Perasaan kamu apa? Aduh mbak, kok saya susah ya nyebutin perasaan saya waktu itu, tapi saya bisa nyebutin ruangannya waktu itu gelap atau terang, dia bilang gitu.
Jadi dia bisa ingat gitu. Jadi pikiran tuh sangat powerful. Jadi yang jawab pikiran mungkin salah gitu ya. Salah bukan pikiran. Karena gini, ada juga yang bilang, coba deh kamu jangan pikirin kursi gitu. Mungkin kita bisa jangan pikirin kursi. Abis itu jalan lagi sebentar kita ingat lagi kursi gitu. Karena sebenarnya otak kita juga nggak bisa dibilang dengan kata-kata jangan gitu ya. Jadi waktu jangan ya kita malah pengen gitu. Nah, perasaan ini coba ya kalau aku bilang ayo happy semua happy, bisa nggak? Or even kalau aku nyodorin pistol gitu, happy sekarang happy gitu. Apa yang kita perbuat ya paling kita senyum walaupun takut gitu ya disodorin pistol. Tapi nggak bisa gitu berubah sepenuhnya happy. Jadi yang paling dasar itu sebenarnya perilaku gitu. Jadi kalau saya bilang sekarang, ayo angkat tangan kanan gitu. Kalau tangannya lagi nggak sakit sih pasti bisa gitu ya. Miringin kepala gitu, pasti bisa. Jadi sebenarnya yang paling basic itu perilaku gitu. Kayak tadi kan waktu Kak Dita jawab, mungkin perasaan. Jadi kita doing something, baru akhirnya perasaan berubah. Jadi sebenarnya ada doing something-nya dulu kan gitu. Nggak mungkin lagi, contohnya sekarang kan lagi banyak berita duka gitu ya. Misalnya kita lagi nonton Zoom pemakaman gitu ya. Pasti sedih kan. Tapi nggak mungkin dari sedih itu kita langsung wah gitu langsung ketawa. Nggak mungkin. Pasti kita mungkin tutup dulu, kita doain dulu misalnya, atau kita nonton udah capek nonton yang komedi deh gitu baru kita ketawa gitu. Jadi semua tuh proses gitu sehingga kalau perasaannya itu muncul kita terima dulu gitu karena perasaan itu sangat otomatis gitu. Jadi nggak bisa kita mau setting gitu ya, atau gimana sih caranya kita ngelatih perasaan ini kita nggak bisa sedih tuh gimana, nggak bisa gitu. Itu emang udah nature atau itu given gitu dari Tuhan. Oke, yang kedua mengutamakan kebutuhan. Jadi pastikan kita nggak pernah buru-buru dalam mengambil keputusan. Memenuhi kebutuhan jauh lebih penting dan bermanfaat daripada memenuhi keinginan sesaat. Mungkin ini nggak usah dijelasin panjang lebar karena tadi kita udah bahas soal self-love sama self-indulgence gitu ya. Jadi yang sering budaya kita atau kita kan sekarang hidup di dunia yang instan gitu ya. Nggak ada internet atau internet lemot aja udah kayak nggak makan nasi 3 hari gitu. Kayak aduh gue telepon sana sini, ini marahin provider ganti ini. Pokoknya semua marah-marah. Padahal sebenarnya kalau kita back then 10 tahun lalu nggak ada internet juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita sekarang semua harus serba cepat, harus pokoknya maunya cepat, nunggu di restoran kita bisa marah, pokoknya nggak bisa nunggu gitu ya. Nah, karena kita terbiasa cepat, akhirnya waktu kita mengambil keputusan pun kita kadang-kadang sering terburu-buru gitu karena kita udah terbiasa dipacu dengan waktu. Jadi kembali lagi, yang mana kebutuhan yang lebih penting, apakah ini kebutuhan atau keinginan gitu, gampangnya gitu dulu. Nah, yang ketiga merawat diri gitu ya. Jadi tubuh kita memerlukan perhatian yang cukup. Nggak usah jauh-jauh gitu ya, perawatan skincare mahal gitu ya. Tapi tidur, makan, istirahat, kerja, hobi itu juga penting ya. Dan juga bentuk-bentuk menjaga kesehatan lainnya. Sering banget ditanya gini sama klien, kenapa semenjak pandemi saya nggak bisa tidur gitu ya. Terus lagi ada pikiran nggak gitu, nggak ada. Perasaannya apa akhir-akhir ini gitu. Enggak, biasa aja gitu. Seneng di rumah. Soalnya kan malah enak di rumah misalnya gitu. Kenapa ya gitu? Karena ternyata energi kita tuh masih banyak gitu. Kalau dulu kan kita tuh macet-macetan, apalagi di Jakarta nih. Macet-macetan, gonta-ganti angkutan gitu misalnya, nyambung sana sini untuk menuju suatu tempat gitu. Kalau sekarang kita nggak perlu gitu ya. Akhirnya lupa gitu. Oh iya, sebenarnya kan kita punya, saya nggak cantumin lupa. Karena sebenarnya kita bisa kelola pakai olahraga misalnya kayak gitu. Atau biasanya jadi nggak bisa tidur karena keterusan kerja gitu ya. Kalau dulu beberapa kantor kan biasanya jam 7 gedungnya udah dimatiin gitu ya. Kayaknya saya punya beberapa teman yang kayak gitu. Jadi kantornya tuh jam 7 udah mati listrik, semuanya udah harus pulang. Gitu. Kalau sekarang
mau nggak mau kadang-kadang jam 10 malam ada tuh yang kayak gitu yang masih meeting gitu. Jadi sebenarnya untuk balance saja itu udah cukup merawat diri. Nah, melakukan kebiasaan yang sehat dengan menerapkan perilaku yang baik, kita akan terbiasa juga untuk mengulanginya dan akan mempengaruhi pikiran dan perasaan. Tuh, ini tadi udah kita bahas ya di pertama, gimana sebenarnya pengaruhnya si perilaku gitu. Jadi sering banget kalau misalnya lagi sesi gitu atau lagi ditanyain orang gitu ya, jadi gimana saya? Ya udah buat aja dulu 3 prioritas gitu misalnya saya bilang setiap hari atau atur waktu aja dulu, kamu bangun jam berapa, terus mulai kerja jam berapa, makan siang jam berapa. Hah, emang ngaruh dengan gitu? Ya ternyata ngaruh kan gitu, maksudnya dengan kita bisa disiplin, kita bisa mungkin bahasanya bukan disiplin ya, tapi kita bisa lebih teratur, kita bisa lebih sayang gitu sama diri kita bisa merawat diri kita, akhirnya benar gitu, lama-lama nggak ada tuh pikiran, kenapa harus kerja capek banget, kenapa kerjaan gini-gini banget, padahal kerjanya gitu aja gitu, tapi karena dianya yang forcer terus, akhirnya dia yang bilang sendiri, kerjaannya gini-gini banget gitu. Terus akhirnya perasaannya juga berubah gitu. Oh iya, seneng juga ya jam 6 saya udah tutup laptop misalnya. Terus saya udah makan malam. Oke. Nah, ini ada satu latihan singkat saja buat diri kita sendiri yang mungkin kayak letter of appreciation gitu ya, atau surat buat diri kita sendiri gitu. Jadi bisa dicoba. Dear, nama saya gitu ya. Terima kasih sudah apa? Saya nggak tahu hari ini ngapain gitu ya, misalnya sudah meeting 5 kali hari ini gitu ya, atau misalnya sudah ngerjain skripsi 1 paragraf misalnya gitu, sehingga muncul perasaan apa, perasaannya juga teman-teman sendiri yang tahu gitu ya, sedih, mungkin kecewa, atau bisa jadi udah seneng juga gitu ya, wah udah meeting 5 kali seneng juga kerjaan beres misalnya gitu, atau capek gitu ya, atau bosen, boleh apapun itu, dan bilang kalau perasaan itu wajar gitu ya. Ingat perasaan itu cuma sementara, tapi nama kita sendiri selalu berharga gitu. Jadi ini bisa kita ini bukan hipnotis ya teman-teman. Jadi ini buat menguatkan diri kita gitu ya. Ketika kita memang belajar untuk mengapresiasi apa sih yang sebenarnya sudah kita upayakan hari ini. Oke, ini mungkin aku tutup 1 ayat aja. Matius 22:39, dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ayatnya kayaknya simple atau mungkin kita sudah sangat sering dengar gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, kalau kita berbuat kesalahan, rasanya kita bisa marah sekali sama diri kita. Tapi coba kita bayangkan orang yang paling kita sayang gitu ya, pacar, kakak, adik, orang tua, kalau buat kesalahan, apakah kita akan marah seperti itu juga? Apakah kita suka ngata-ngatain mereka dengan kata-kata kasar gitu ya? Karena kalau kita salah sendiri kan kita suka ngatain kasar gitu ya, atau aduh ini banget sih, kurang pintar banget misalnya gitu. Tapi apakah kita mungkin ngomong seperti itu sama orang yang paling kita sayang gitu? Tentunya enggak. Jadi ayat ini singkat, sangat relevan gitu ya, dan memang Tuhan pun ingin kita untuk menyayangi diri kita. Terima kasih. Oke, thank you Sister Gilby untuk presentasinya pada malam hari ini. Oke, semoga teman-teman terberkati ya. Jadi kita bisa lebih tahu lagi perbedaan self-love, beda juga dengan self-indulgement, terus udah gitu sama narsis juga beda ya, kirain sama loh. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Aku mau welcome juga sama 2 speaker kita loh yang kemarin-kemarin join. Ada Brother Jack Sinaga, welcome, dan juga Bang Elvin. Wah, thank you bergabung dengan kita ya pada malam hari ini. Nanti kalau mau tambah juga boleh ya, nanti Bang Elvin. Oke, ada pertanyaan nih, Sister Gilby.
Bagaimana cara mengatasi sulit mengasihi diri? Bagaimana cara mengatasi sulit mengasihi diri sendiri dan sulit dikasih orang lain? Nah, yang ini ya, aku juga baca nih, bagaimana cara mengatasi sulit mengasihi diri dan sulit dikasih orang lain. Oke. Ini dijawab dulu atau? Boleh langsung aja, Sister ya. Oh ya, oke. Jadi kalau sulit mengasihi diri, tadi sebenarnya udah ada 4 cara itu gitu ya. 4 cara plus latihan. Mudah-mudahan kesannya sederhana sih gitu ya, tapi kita bisa coba latih pelan-pelan gitu. Jadi perubahan kita, perubahan perilaku, perubahan pikiran dan perasaan 3P itu tuh nggak pernah cepet gitu ya. Nggak bisa kayak pilek minum paracetamol gitu. Jadi kita memang perlu melatihnya pelan-pelan, konsisten, dan kalau kita mau sih saya yakin bisa lah gitu. Nah, tadi yang satu lagi adalah sulit dikasihi orang lain. Nah, tadi kalau kita ngomongin 3P yang paling gampang dikontrol apa, sekarang kita juga mesti lihat apakah perasaan orang lain itu bisa kita kontrol. Rasanya enggak, ya gitu. Jadi perasaan atau pikiran orang lain atau mungkin sikap orang lain itu bisanya kita upayakan. Kenapa bisa gitu? Bukannya bisa dikontrol gitu ya. Beda ya, kalau kita kontrol tuh kita bener-bener kayak mengubah semuanya, kayak kita mengontrol mesin. Tapi kalau kita upayakan tuh ya contohnya aja, pemerintah sekarang bikin PPKM gitu. Itu kan diupayain tuh sedemikian cara, ada peraturan panjang kali lebar, siapa nggak boleh kemana, apa yang nggak boleh masuk. Tapi kalau ada orang yang masih melanggar, apakah itu salahnya pemerintah? Nggak juga kan sebenarnya, itu kan salahnya orangnya itu gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan orang lain, kita bisanya adalah mengupayakan gitu. Mengupayakannya gimana ya? Mungkin kita bisa memberi perhatian, bisa nunjukin kasih sayang juga gitu. Tapi ya tadi kasih sayang ke orang lain susah juga kalau kita nggak kasih sayang sama diri kita gitu. Jadi mulai aja dulu untuk mengasihi diri, mulai kasih juga sama orang lain gitu ya, kasih sayang juga. Apalagi kita percaya kasih kan landasan semuanya gitu ya. Jadi kasih sayang juga ke orang lain. Tapi bagaimana orang lain itu ke kita itu tetap nggak bisa kita kendalikan gitu. Terima kasih. Oke, berarti bisa di-highlight ya. Kita sulit mengasihi orang lain kalau kita juga susah mengasihi diri kita sendiri. Betul. Wow. Oke, next question dari Francia lagi nih. Sama satu lagi, bagaimana mengatasi demotivated yang sering muncul? Berarti kurang semangat gitu ya. Cara mengatasinya gimana nih? Oke, nah kalau demotivated itu kan sebenarnya penyebabnya banyak ya gitu. Sebisa mungkin kita cari tahu dulu sih apa yang sebenarnya menyebabkan kita demotivated gitu ya, atau apakah itu memang sesuatu yang sebenarnya kita masih bisa usahakan gitu ya. Misalnya aduh jadi males soalnya jadi males kerja karena bosnya galak misalnya gitu. Itu kan simpel ya. Tapi apakah kita bisa ganti bos? Nggak segampang itu kan gitu sebenarnya gitu. Jadi dicari tahu dulu sebenarnya apa sih yang penyebabnya, dan kira-kira apa yang paling mungkin kita lakukan. Itu sih yang paling basic ya, supaya kita tahu gimana mengatasi sih hal-hal yang membuat kita demotivated itu gitu. Dan lagi-lagi yang paling gampang dirubah tadi kita udah sepakat ya bahwa perilaku yang paling gampang gitu. Jadi dicoba aja latih apa yang kira-kira kalau misalnya kita mulai bete, kita mulai ngapain gitu. Atau misalnya kalau pagi biar lebih semangat kita ngapain gitu. Bisa dilatih seperti itu. Terima kasih. Ya, benar banget. Hobinya apa, Francia? Mungkin kalau suka cuci piring, langsung cuci piring gitu ya. Main ke rumah saya boleh nggak kalau hobinya cuci piring? Kalau aku suka banget dengerin musik yang lebih ceria gitu ya. Nah, mungkin nanti Francia juga bisa tuh cari hobinya. Oke, next lagi ya, Sister. Kalau kita sudah sangat mengasihi diri sendiri, tetapi kita hidup di lingkungan toksik,
Misalkan keluarga, bagaimana cara yang baik untuk mengatasi itu? Ini bagus banget ya pertanyaannya. Oke. Oke. Tadi kalau kita bahas mengasihi diri itu kita tidak menerima kurang dari yang harusnya pantas. Nah, ini jadi contoh sih sebenarnya. Tadi mungkin aku waktu ngasih contoh agak kelupaan. Karena ini sebenarnya berada di lingkungan yang toksik itu juga sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Karena kita kan deserve untuk, maksudnya kita pantas untuk disayangi sebenarnya gitu kan teorinya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nggak usah disayangin yang dimanja-manja deh, yang dibeliin hadiah atau dimasakin setiap hari gitu. Atau setidaknya ketika ada orang yang nggak sopan aja gitu ya. Itu kan kita itu kurang dari yang harusnya pantas gitu kan. Kita mesti pantasnya ya nggak dikasarin gitu kan, sebasicnya gitu. Tapi kalau ada orang yang kasar terus, ada orang yang merugikan kita gitu, itu kan jadinya di bawah dari pantas gitu. Nah, itu salah satu bentuk self love juga gitu ya. Jadi berjarak sama yang kita anggap atau memang yang sebenarnya toksik itu salah satu bentuk self love gitu. Tapi pas wah jadi durhaka nih gitu, jauh-jauh dari rumah misalnya, atau jauh-jauh dari, nggak tahu, kadang-kadang ada orang tuanya yang emang toksik atau keluarga gimana ya, misalnya kakak adik atau tante om gitu ya, apalagi kita di Indonesia kan kayaknya kenal semua tante omnya ini, sepupunya ini gitu. Berjarak itu bukannya kita harus blok nomornya gitu, enggak gitu ya, atau kita enggak ucapin dia selamat ulang tahun, selamat tahun baru, enggak gitu ya. Tapi memang kita punya batasan gitu ya. Jadi sampai sejauh mana kita masih bisa terhubung sama dia dan sejauh mana dia nggak bisa menghubungi saya gitu. Itu salah satu contoh dari salah satu bukti self love juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya masih bisa ada batasan gitu atau jarak, misalnya ada keluarga yang tiba-tiba suka ke rumah, buka lemari baju kamu terus ngambil baju kamu gitu, itu kan tanpa bilang gitu, itu kan kayaknya melewati batasan ya, soalnya kan baju tuh personal gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa aja misalnya kita bilang, maaf, jangan kalau mau pakai izin dulu ya sama aku misalnya gitu. Itu kan kita bisa bilang, itu batasan juga sebenarnya. Jadi nggak mesti kayak pokoknya kamu nggak boleh masuk lagi ke rumah aku gitu, nggak usah kayak gitu. Tapi kita bisa bilang kayak gitu. Atau kalau misalnya orangnya susah, ya udah kunci aja lemari bajunya misalnya gitu. Itu kan batasan-batasan juga. Gitu. Jadi menerapkan batasan bisa melatih self love juga. Terima kasih. Oke, Mega, semoga jawabannya puas ya. Nanti kalau misalnya kurang bisa tulis lagi di komen, nanya lagi lebih detail. Oke, ini next question dari Gavin. Kenapa kebanyakan orang lebih mencintai pasangannya ketimbang dirinya sendiri? Oke, ini mungkin pengalaman ya, Gavin. Oke, silakan. Bucin Sister. gitu ya kalau bahasa. Bucin. Iya. Oke. Sebenarnya kita itu kalau secara teori atau secara manusiawi kita tuh memang punya kemampuan menyayangi gitu ya. Nggak usah kita deh, hewan mamalia aja tuh bisa gitu ya. Kan kalau ada yang pelihara kucing, pelihara anjing gitu, bisa lihat ya, kayaknya sama anaknya atau sama kita tuh bisa sayang, seneng gitu kalau kita pulang. Hewan aja bisa, apalagi kita gitu. Jadi emang kita tuh diciptakan sebenarnya punya kasih sayang gitu sama orang lain atau sama benda, even benda gitu ya, kita bisa sayang gitu. Jadi kalau sayang sama orang lain sih wajar gitu, tapi ya kenapa kita nggak bisa sayang sama diri kita sendiri gitu, itu yang menjadi permasalahan. Nah, balik lagi, apakah kita masih kurang apa tadi, kayak rasa percaya diri, kurang bisa menghargai diri kita gitu ya, atau kitanya masih menganggap dengan kita mengasihi orang lain kita akan menyayangi diri kita, jadi suka kebalik tuh gitu ya, kayaknya orang lain yang lebih dulu, padahal contoh simpelnya gini deh,
kalau kita lagi di pesawat, itu kan ada yang kalau bahaya terus oksigennya turun ya. Bukan tabung apa sih? Masker oksigennya turun. Itu kan selalu dibilang pakai dulu gitu punya kita gitu ya, baru kita pakein orang lain. Jadi sama sebenarnya konsepnya self love tuh kayak gitu juga gitu. Sebenarnya kita apakah itu benar-benar sayang sama orang lain? Kalau kita nggak sayang, jangan-jangan kita memanjakan dia gitu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan sih gitu. Kalau sayang kita pasti bisa sayang gitu, tapi ketika memang jadi susah, biasanya kitanya yang masih kurang memahami diri kita, tadi kenalin diri, masih kurang percaya dirinya kita juga gitu. Jadi biasanya itu kita yang nggak kenal sama diri kita nggak percaya diri kita, jadi kita fokus aja sama si rasa sayang ini ke orang lain. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan ini sih ya, Japri. Bagaimana kita melupakan pengalaman buruk sehingga tidak menyakiti diri sendiri karena kesalahan kita? Aku rasa ini common banget sih ya. Jadi sometimes kita jadi kayak hurting diri kita tuh karena kita melakukan sesuatu yang buruk mungkin ya, dan pengalaman yang lain sih yang tidak menyenangkan. Oke. Jadi thank you pertanyaannya. Kayak tadi kan kita sempat bahas ya, kalau pengalaman yang buruk itu tuh kayak keputar terus memang di pikiran kita tanpa kita mau. Jadi kayak baru ingat atau baru dengar suara yang mirip gitu, kita udah kayak aduh ini kan kayak waktu dulu saya diginiin gitu ya misalnya. Jadi emang cepet banget gitu. Nah, bagaimana kita bisa melupakan? Nggak bisa jawabannya gitu. Tapi bagaimana kita bisa menerima atau kita bisa tenang ketika kita mengingat itu yang lebih penting gitu. Nah, kalau kita keinget yang dulu-dulu, berarti kan kita tuh sebenarnya kita di sini, tapi kita hidup di masa lalu gitu kan. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita benar-benar memaksimalkan diri kita yang saat ini. Jadi kita menyadari apa yang kita lakukan gitu ya. Terus kita memang fokus gitu ke hari ini. Tadi simpel-simpel aja yang kayak misalnya hari ini apa yang mau aku raih, atau hari ini apa yang mau aku lakukan gitu ya. Hari ini apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin, itu biasanya membantu kita untuk lebih fokus ke sekarang gitu. Dan nantinya lama-lama kita akan fokus ke depan. Aku punya planning ini, aku punya planning itu. Bukan kita semata-mata seolah-olah kita masih hidup di tempat yang dulu atau kejadian yang dulu, padahal sebenarnya udah jauh selesai gitu. Udah nggak ada dampak apa-apa lagi. Luka fisik juga udah nggak ada. Yang ada luka batin kita gitu ya, masih keinget terus gitu. Jadi dengan kita melatih untuk benar-benar fokus ke sekarang gitu ya, malah simpelnya kita maksimalin panca indera aja, itu tuh sebenarnya udah melatih kita untuk hidup di kondisi sekarang. Terima kasih. Jadi kalau misalnya aku bisa sedikit simpulkan dari Sister jawabannya, untuk menyembuhkan luka batin itu kita harus fokus dengan di masa sekarang ya. Jadi tidak mengingat ke masa lalu ataupun hal-hal yang menyakiti kita. But anyway, it's not as easy as we say ya, atau we think. Karena makanya ada psikolog, makanya ada psikiater, dan aku rasa itu masalah luka batin tidak semudah itu ya teman-teman. Betul. Ya butuh praktis sih. Oke, kita lanjut ke Sis Anggi. Ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kita mengendalikan diri agar orang tidak menganggap kita dicap sombong? Itu maksud saya. Jadi mungkin dia mau mengasihi dirinya tapi malah dianggap sombong kali ya. Atau Anggi ada mau kasih contoh? Contoh case Anggi? Nah, tapi pertanyaannya menarik nih dari silakan Anggi. Kayak gimana sih kalau kita nggak di apa, banyak Anggi ini apa misalnya saya ini orangnya sombong, nggak mau teguran itu, jadi banyak serba salah, jadi ngomong salah, diam salah, banyak nggak sombong gitu maksudnya. Oke, makasih Kak Anggi. Jadi aku mungkin ulangin dari pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengendalikan diri agar orang tidak menganggap kita
dicap sombong gitu ya. Jadi kita kenalin diri tapi supaya orang yang berubah gitu. Itu jadi udah dua hal sebenarnya yang berbeda gitu Kak Anggi gitu ya. Kalau kita kendalikan diri, monggo silakan kendalikan aja dirinya sebisa mungkin, sebaik dan sepantas mungkin gitu ya. Jangan sampai juga kita restrict sampai udah nggak usah ngomong lagi sama orang lain, semua siapapun gitu. Kalau di WA nggak usah dibalas gitu, nggak usah kayak gitu juga. Tapi kita bagaimana kita mengendalikan diri yang sebaik-baiknya dan sepantas-pantasnya gitu ya. Tapi penilaian orang lain, ya itu lagi-lagi udah hal lain gitu ya. Tapi sebenarnya basicnya adalah bagaimana kita bisa sopan sama orang lain, kita bisa nunjukkan perhatian gitu ya, kita bisa tanyain apa yang bisa dibantu, misalnya kayak gitu. Itu kan udah sebuah penawaran dan juga menunjukkan rasa kasih sayang gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan aja gitu, nggak usah sampai kita udah pulang kita mikirin lagi, wah nanti si A mikir ini, si B mikir ini, si C mikir ini gitu ya. Padahal sebenarnya kita udah cukup baik juga. Jangan-jangan emang pikirannya si A, si B, si C itu yang masih perlu belajar lagi gitu, bukan kitanya gitu ya. Kalau kita memang sudah mengendalikan sebaik dan sepantasnya, kita udah berlaku seperlunya gitu ya, terus kita juga nggak merugikan mereka, menurutku itu udah cukup sih gitu. Karena memang dengan orang lain ya itu tadi gitu, kita nggak bisa kendalikan sepenuhnya. Terima kasih. Oke, Anggi udah puas dengan jawabannya? Oke. Nah, Sister, ini dari aku sih pertanyaannya. Jadi, kalau kan kita tadi udah dengar ya, perbedaan self-love dengan self-indulgence itu beda banget sebenarnya. So, maybe Sis bisa share tips apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Terus terang aku kalau pas ngelihat itu, aku kayaknya lebih banyak self-indulgence sih. Jadi kayak aku nonton atau kayak aku makan gitu kan, jadi kayak bukan kebutuhan gitu. What should we do? Karena memang di masa pandemi ini tidak bisa dipungkiri kita di rumah tuh bosen juga ya. Nah, mungkin gimana Sis bisa bantu kita untuk kita benar-benar tahu meaning self love itu, dan kita bahkan bisa terapkan juga di masa pandemi ini. Oke, good question banget Kak. Soalnya memang sering orang kayak lu mesti ngapain lagi, jadi ya udahlah, orang udah langganan setahun nonton TV-nya gitu ya, jadi nonton TV aja gitu kan. Nah jadi betul gitu, basicnya kan sebenarnya kebutuhan sama keinginan gitu ya, tapi kan ya susah gitu ya rasanya mau kebutuhan terus gitu, apalagi kalau bukan sombong ya, misalnya kebutuhan kita ya udah tercukupi aja gitu kan, jadi ya kita kayak tidur udah cukup, kerja cukup gitu. Nah sebenarnya tadi kalau sisi self care, ingat ya tadi di self love itu ada self care komponen salah satunya gitu. Self care itu kan nggak selalu soal mandi atau makan tidur gitu ya, tapi ada juga menambah ilmu gitu. Ilmu apapun itu, nggak mesti serius baca buku gitu ya. Apalagi sekarang udah serba online, kayak ikutan training apa gitu tuh udah bisa gitu, sama yang nyiptain buku ini udah bisa online gitu misalnya. Atau belajar, aku punya temen nih menarik banget ya, dia belajar nyulam sampai jadi sweater itu cuma dari YouTube, pure dari YouTube, sama dia beli itunya di e-commerce gitu. Jadi sebenarnya menambah ilmu tuh bisa gitu buat jadi salah satu ide supaya kita nggak self indulgence gitu tapi self love gitu. Jadi bisa, makanya pertanyaannya biasanya minatnya apa gitu. Kalau hobi kan ya hobi nonton makan gitu ya, tapi kalau minat tuh pasti kita punya ketertarikan tertentu, misalnya oh sama yang sorry yang berhubungan sama seni gitu, misalnya ya udah belajar aja melukis apa laut gitu misalnya, atau nggak tahu seni misalnya belajar gitarnya lagu apa gitu, itu kan jadi sesuatu yang akhirnya bisa lebih ya dari sekedar memanjakan diri. Mudah-mudahan bisa dicoba ya, terus YouTube-nya jadi bisa bukan gosip-gosip aja tapi juga atau mukbang, jadi bisa lebih yang lainnya gitu, yang bisa nanti mungkin habis pandemi kita jadi punya skill baru lah gitu, tanda kutip. Thank you Sister, ya itu
teman-teman boleh dicoba ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa di list down tuh, misalnya pengen improve apa sih atau belajar apa, ya kan, sesuai dengan minatnya. Jadi nggak melulu nonton Korea terus. Aku kalau misalnya ngambil paket ke bawah ya, dan sering banget ngeliat GoFood di mana-mana. Maksudnya tukang ojek banyak banget yang ngantar makanan, dan aku pikir makanan itu salah satu apa ya, untuk pemenuhan kebosanan kali ya di rumah, ya mau nggak mau makan. Akhirnya banyak juga yang overweight. Ya, saya juga demikian. Nah, Iya, saya juga kok kadang-kadang penasaran gitu, yang jauh itu kayaknya belum pernah gitu. bener. Dan mungkin juga karena kalau self improvement itu harus ada motivasi juga kali Sis ya, dari diri sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa belajar sesuatu ilmu yang baru, jadi kayak bosen dan udahlah, gue emang nggak berbakat gitu kan. Kayak sebenarnya saya tuh juga lagi belajar main gitar. Gitar itu udah nongkrong udah 2 tahun di sini sebenarnya. Ngapalin kunci susah bener. Itu benar-benar butuh hard work dan kesabaran. Nah, ini ada lagi pertanyaan ya. Saya sering takut menghadapi hari esok. Saya khawatir gimana saya mengatasinya. Oke. Jadi takut menghadapi hari esok ya. Ada namanya takut, ada namanya cemas gitu. Kalau takut itu sekarang ada kayak tadi di kasur saya dicicak gitu. Aneh banget sih ada binatang gitu, atau ada ya ekstrim lah gitu, tiba-tiba ada ular gitu, itu kan takut gitu ya saat ini di depan kita. Tapi kalau misalnya takut akan sesuatu yang belum terjadi gitu ya, kayak gini, takut jangan-jangan besok saya disuruh tiba-tiba presentasi. Biasanya ada kata-katanya tuh jangan-jangan kalau bahasa Indonesianya. Jangan-jangan besok saya dimarahin nih gara-gara ngirim laporannya terlambat misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu namanya cemas gitu. Jadi kalau cemas itu sesuatu memang belum terjadi dan belum pasti, walaupun kita sebenarnya sudah bisa memprediksi itu akan menjadi suatu masalah gitu. Nah, kalau misalnya takut akan hari esok, itu biasanya memang cemas sih gitu ya. Maksudnya tuh bener-bener cemas karena belum kejadian. Kita aja nggak tahu nih besok kita bangun jam berapa gitu kan. Besok itu pagi katanya sih cerah misalnya. Tapi kan bisa jadi mendung terus gerimis misalnya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu gitu tentang hari esok. Nah, kalau cemas itu mirip sama tadi yang gimana kita nggak bisa melupakan di masa lalu. Sebenarnya kita fokus aja dulu ke hari ini gitu. Karena besok itu sangat unpredictable dan sangat tidak tahu apa yang terjadi. Bukannya akhirnya kita nggak merencanakan sesuatu ya. Boleh kita merencanakan sesuatu ya. Besok saya mau ketemu si A, mau ini, mau beli itu, mau apa yang lain gitu. Kita boleh merencanakan itu, tapi bukan untuk semata-mata kita benar-benar hidup di hari esok yang kita belum tahu gitu. Jadi kembali lagi kita fokus aja ke hari ini. Gitu. Hari ini apa yang bisa kita maksimalin dan itu cukup gitu. Ingat kalau self-love tadi kita juga ada merasa cukup. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita udah ini cukup. This is for today gitu. Tomorrow is another day. Makanya kan ada orang bule suka bilang tomorrow is another day. Ya, emang ya another day gitu. Kayak dulu saya kalau dengar ya emang tomorrow kan besok another day gitu ya. Tapi setelah mencoba memahami ya emang another day gitu. Kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi gitu. Jadi fokuslah sama hari ini dan fokus apa yang kita bisa lakukan gitu supaya ini sebenarnya kalau cemas bisa panjang lagi sih gitu. Tapi at least itu gitu. Jadi mungkin kalau yang bertanya ini merasa begitu gitu ya, mungkin bisa banyak-banyak baca sih soal kecemasan gitu. Kenapa, gimana ngatasinya, apa segala macam. Tapi the basic thing adalah kita memang benar-benar fokus dulu ke hari ini. Gitu. Kesusahan hari ini ya udah hari ini gitu. Karena buat besok tuh pasti ada lagi yang lain yang kita nggak tahu. Terima kasih. Thank you, Sister. Nah, ini ada lagi nih, Sis. Saya sering SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gimana mengatasinya?
Oh, tadi pas senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu ya? Yes. Si Dita nih senyum-senyum deh. Saya tersenyum dengan pertanyaannya. Oh, oke. Saya tersenyum, singkatannya lucu juga. Jadi memang kita nggak akan pernah puas kalau kita lihat orang lain, sebetulnya gitu. Ya, jadi membandingkan itu udah sifat kita, sifat manusia yang bisa menjerumuskan kita, gitu ya. Kenapa membandingkan itu jadi sangat menyakitkan sekarang? Karena sekarang nih, ya anggaplah kita seumuran gitu ya. Saya sih 18 umurnya. Jadi mudah-mudahan kita seumuran lah. Maksudnya pace-nya tuh usia dewasa gitu kan. Nggak ada yang di sini masih remaja gitu ya. Kalau waktu kita masih remaja itu kan kita semua seragam. Sekolah aja kita kalau di Indonesia pakai seragam gitu ya. Jadi semua, bahkan dulu sekolah saya tuh harus hitam gitu. Kos kaki putih, kalau nggak putih diambil guru gitu. Benar-benar kayak gitu. Jadi semua tuh seragam gitu. Jadi kalau begitu kita masuk ke usia dewasa, kita mulai menjadi diri kita sendiri. Kalau orang bilang mencari jati diri, ya itulah gitu memang terjadi gitu ya. Gilby mau jadi Gilby yang kayak gimana, Dita mau jadi Dita yang kayak gimana, Anggi gimana. Jadi semua sebenarnya orang tuh sedang menyusun dirinya mau jadi kayak apa gitu. Nah, kalau kita terus-terusan lihat orang lain, ya itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Wah, si dia gajinya udah 20 sekian juta, misalnya saya cuma 3 juta, misalnya kayak gitu. Oh, kalau dia tuh ini udah pernah pacaran, saya nggak pernah gitu misalnya. Dan banyak hal lainnya yang kita nggak bisa ngerti dengan akal manusia gitu. Jadi pertama sih yang nggak bisa, yang kita bisa lakukan adalah kita nggak membandingkan diri gitu ya. Karena kalau udah mulai membandingkan diri, akhirnya kita jadi ada kayak penghiburan gitu ya. Kalau orangnya susah, wah gila ya, untung saya begini gitu. Sebenarnya saya nggak tahu ya, apakah itu jadi bersyukur yang baik gitu ya. Oh, syukur saya tuh masih begini-begini, soalnya kalau dia tuh begitu gitu. Aku nggak tahu sih, tapi aku rasa itu bukan bersyukur yang harfiah gitu ya. Kayak kita kan kalau bersyukur ya bersyukur aja gitu, karena kita punya, bukan harus lihat orang lain gitu ya. Terus kayak tadi, apa satu lagi susah? Aku kebalik-balik nih, udah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sebenarnya sama sih, Sis. Iya, pokoknya kita nggak bisa lah gitu. Oh, gila dia udah jabatannya udah ini gitu. Saya tuh cuman ini gitu. Jadi emang intinya aku nggak tahu sih, tapi menurutku dengan pertanyaan ini adalah kita membandingkan orang lain gitu ya. Nah, terus gimana supaya nggak bandingin orang lain gitu ya? Banyak hal yang basic adalah kita bandingin aja diri kita yang sekarang sama yang dulu gitu. Kita yang 5 tahun lalu atau oke lah 5 tahun lalu mungkin udah agak lupa. Kita sama kita yang 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Emang 3 tahun lalu kita udah begini-begini, belum kan? Sekarang kita udah bisa ini misalnya kayak gitu. Nah, itu lebih baik daripada kita SMS tadi gitu. Karena nggak akan ada habisnya gitu. Terus kayak apalagi sosmed gitu ya sekarang. Sosmed kan tipu-tipu banget gitu ya. Jadi kayaknya wah ini rajin banget, religius banget gitu. Padahal ya kita nggak tahu juga gitu dapurnya dia gitu. Jadi daripada bandingin diri kita sama orang lain, mendingan bandingin diri kita sama diri kita yang sebelumnya. Itu lebih reflektif lah gitu. Sekarang oh kita udah bisa ini, oh sekarang saya udah punya ini gitu, puji Tuhan gitu. Wow, aku suka banget tadi Sis jawabnya, daripada bandingin sama orang lain, mendingin bandingin diri kita sama kita yang dulu. It's betul. good. Wow, wonderful. Diingat ya teman-teman yang jawab tadi, yang kasih pertanyaan. Dan aku rasa sebenarnya itu jadi kayak satu pelajaran buat kita juga sih. Mungkin itu pertanyaan mewakili kita juga kan. Sometimes kalau misalnya kita lihat di Instagram, wah dia sekarang udah pernah kesini nih, dia ke situ. Jadi kita bawaannya kesel kan, kok bisa sih? Iya benar. It's really common. Yeah, that's good. Mungkin kalau misalnya udah kayak ilfeel juga, udah tutup aja sosial media ya. Gak usah lihat-lihat yang bikin anak diri sendiri. Iya. Nah, Sis, ada lagi pertanyaan yang masuk ya, direct message. Oke. Bagaimana menghadapi orang yang selalu iri hati di lingkungan keluarga?
orang yang iri hati di lingkungan keluarga. Itu kita yang iri atau orang lain ya? Itu kan beda ya sebenarnya. Kalau di sini sih dibilang menghadapi orang yang selalu, berarti orang lain yang orang iri. lain kali ya. Oke, orang lain yang iri. Iya, sebenarnya sih kalau saya mau singkat jawabnya ya orang lain gitu. Tapi sebenarnya nggak segampang itu kan gitu. Apalagi keluarga kita banyak ketemu ya. Saya nggak tahu deh kalau tinggalnya dekat, makin ketemu lagi, ada acara adat ketemu lagi gitu-gitu ya. Apalagi satu gereja misalnya ketemu lagi gitu. Jadi susah juga sebenarnya gitu. Sebenarnya dengan orang yang selalu iri kita bisa ingetin tadi sih gitu ya si SMS yang kita coret itu ya udah mungkin kita bisa bantu gitu dia untuk ya udah nggak usah lihat orang lain gitu ya, karena ya kita tuh memang diciptakan sangat berbeda masing-masing gitu, even kembar identik aja tuh bisa beda gitu kan. Jadi kita sebagai orang yang peduli dengan dia yang iri, kita bisa sampaikan itu sih gitu ya. Ini nggak akan selesai kamu gitu, udahlah nikmatin aja hidup kamu gitu misalnya. Lagian kamu juga udah ini seru juga loh, kamu bisa begini. Kita bisa bantu dia lah gitu supaya dia bisa lebih mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Mungkin yang susah kalau dia iri sama kita gitu ya. Aku kebayang sih gitu ya, nggak tahu sih ini benar atau enggak. Tapi kalau misalnya ada orang yang iri sama kita gitu ya, sebenarnya orang yang iri itu kan merasa dia tuh jauh gitu ya sama kita gitu. Jadi sebenarnya dengan kamu deket-deketin dia, terus apa ya, berusaha sama ya sama dia, maksudnya ya kita tuh sama-sama, at least kita sama-sama manusia atau kita sama-sama keluarga ini gitu. Jadi atau kita sama-sama masih umur segini gitu kita itu merasa dengan kesetaraan atau kesamaan tuh biasanya cukup membantu sih untuk orang yang iri, karena iri tuh rasanya langit dan bumi gitu, padahal sebenarnya enggak juga, orang kita sama-sama manusia juga kok gitu. Jadi bisa dibantu dengan itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini masih ada waktu. Kalau misalnya kalian ada yang ingin nanya langsung, boleh ya. So, ini sis ada 2 lagi sih di aku masuk. Oh iya. Sebenarnya chat ke aku juga boleh sih, karena aku baca juga. Maksudnya chat private ya. Ya, boleh ya teman-teman. Oke, bagaimana cara kita menyikapi kegagalan? Oke, kegagalan. Ini seru nih, kan kemarin lagi heboh-hebohnya Olimpiade itu ya. Kayaknya kan kalau baca tuh aku bukan atlet sih dan nggak suka olahraga yang kompetisi gitu ya, tapi ternyata kalau teman-teman atlet tuh kalau gagal tuh wow banget gitu ya, ternyata ya saya baru tahu juga, maksudnya baru berusaha memahami gitu ya karena lagi heboh. Jadi kayak nah, gagal itu kan sebenarnya sesuatu yang kita harapkan enggak ya. Jadi memang gagal itu udah sesuatu yang nggak kita harapkan, terus mungkin nggak bisa kita bisa antisipasi, tapi ya udah gitu ya, kalau gagal tuh kan bukan keputusan kita, jadi udah nggak kita harapin dan itu bukan keputusan kita gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya pasrah, aku nggak setuju sih, sebenarnya lebih setuju menerima ya gitu. Jadi menerima itu berarti kita menerima juga kalau kita itu udah usaha sebenarnya gitu. Kan yang penting adalah kita tuh udah pernah usaha. Nggak, kan ada yang bilang usaha tuh apa, hasil tidak pernah mengkhianati, salah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, atau kebalik ya. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu gue suka kebalik. Tapi anyway, maksudnya sebenarnya dalam setiap usaha kita tuh pasti kita banyak lesson learn gitu kan, banyak hal yang dipelajari gitu. Jadi fokusnya sama proses kita sih gitu ya. Kita coba lebih deh fokus ke situ gitu ya. Mungkin kalau lagi gagal, apalagi hari ini gitu ya, mungkin lagi sedih-sedihnya, lagi bete-bete, ya udah nggak apa-apa, sebel-sebel aja dulu gitu. Maksudnya kalau lagi nggak mau ngomong, lagi nggak mau ketemu orang lain, nggak mau ngapa-ngapain, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita emang perlu
keluarin dulu gitu. Kalau lagi mau sedih, mau nangis ya udah. Kalau cowok nggak usah malu, nangis aja gitu. Nangis nggak ada jenis kelaminnya gitu ya. Jadi nangis aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita berhari-hari atau berminggu-minggu dan seterusnya fokus sama gagalnya, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi balik lagi tadi ya soal kontrol sama usaha gitu. Kalau kita kita bisa kontrol semuanya sih kayaknya serem juga gitu kan. Padahal sebenarnya ada orang lain atau ada Tuhan gitu yang sebenarnya paling bisa mengontrol gitu. Jadi fokus lagi aja sama usaha yang kita sudah pernah lakukan. Kira-kira apa sih yang sudah kita dapat dari situ? Gitu. Terima kasih. Oke, ya sister nih dari aku sih sebelum yang satu lagi. Mungkin ini bisa menambah understanding buat teman-teman juga ya. Tadi kan sis juga bilang di yang pertama itu kenali diri sendiri kan. Pikiran, perasaan, sama perilaku. Terima perasaan yang muncul tanpa ada penilaian tertentu. Nah, sebenarnya kan in reality ya, kita tuh nggak bisa lepas yang namanya penilaian atau judgment. Kayak misalnya gini, kita janjian sama teman aja, terus tiba-tiba dia telat aja atau nggak muncul deh, kita udah kayak ada judgment gitu kan. Wah, jangan-jangan dia lupa atau mungkin wah segala macam. Dan gimana caranya kita mengenali diri kita tapi nggak ada penilaian gitu. Maksudnya apakah yang dimaksud itu flat atau gimana sih? Aku nggak ngerti gitu. Secara aplikasinya tuh kayak gimana coba? Tadi soal yang gampang contohnya misalnya waktu kita lagi sedih gitu ya. Tadi misalnya kita sedih karena gagal gitu. Terus kita marah sama kesedihan kita gitu. Jadi masa gini doang gue sedih gitu. Itu kan judgement ya buat diri kita. Lemah banget gue gini aja sedih gitu. Jadi itu kan nambah lagi gitu perasaan negatifnya. Udah kita sedih, terus kita marah lagi sama diri kita. Jadi kayak nambah lagi. Habis marah, apalagi kecewa. Wah, pokoknya semuanya gitu ya. Padahal mungkin waktu kita sedih ya udah sedih gitu. Aku sedih karena gini. Terus atau misalnya aku sedih karena aku udah usaha setengah mati gitu ya, udah bolak-balik mana misalnya, atau udah nggak tidur berapa hari gitu ya, tapi ternyata begitu gitu. Itu contohnya sih Kak. Jadi judgementnya itu adalah penilaian buruk ketika kita merasa perasaan negatif gitu. Atau misalnya kita lagi ya gitu, kalau sedih gitu ya, kita malah marah gitu sama kesedihan kita gitu. Padahal ya sebenarnya terima dulu, atau sebenarnya kita seringnya bukan marah tapi nggak boleh sedih. Ini nggak apa-apa. Kalau sedih itu lemah, kalau sedih itu cupu banget gitu. Padahal ya emang sedih gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kita jadi nggak selesai gitu, jadi kebawa terus gitu sedihnya sampai seterusnya. Jadi yang dimaksud oleh sis adalah tidak boleh, kalau bisa jangan ada penilaian buruk ya terhadap diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Betul. Oke, ini Bro Ali pengen nanya ya, soalnya nyalain cam. Dia jarang banget soalnya nyalain cam. Lanjut. Oke, aku pikir nyalain cam udah siap mau nanya langsung. Enggak. Oke, ini one last question. Boleh juga sih kalau ada yang mau sharing ya. Oh, kalau dia nambah sesi 1 jam kalau sharing. Oh, nambah sesi. Menggantikan speaker nanti bisanya. Oke. Tadi ada yang tanya lagi ya? Ya, satu lagi nih. Bagaimana cara kita mengembangkan diri? Menarik. Mengembangkan diri ya. Ini jadi pertanyaan besar sih, apalagi kayaknya kadang-kadang kita suka ngerasa stuck ya sama apa yang kita lakuin gitu ya. Kayaknya udah bertahun-tahun jadinya begini gitu. Mengembangkan diri itu sebenarnya kita lihat dulu kita mau jadi orang yang kayak apa gitu ya. Itu penting gitu ya. Atau sebenarnya pertanyaan lain, hal apa atau nilai apa yang jadi penting buat saya. Contoh ya kita ngomongin nilai. Mendingan barang banyak atau mendingan barang baru atau pengalaman baru. Itu contoh, itu udah opsi loh sebenarnya gitu ya. Mendingan kita beli barang atau kita beli pengalaman gitu kan. Itu kan jadi 2 opsi. Itu contoh-contoh yang kita bisa ngelihat, oh ternyata gue tuh nggak penting ya gitu ya buat barang misalnya gitu ya. Ya udah, kalau gitu berarti ke arah pengalaman.
apa ya yang ke arah pengalaman gitu misalnya. Nah, yang kayak gitu. Jadi kita memang mesti perlu bertanya sama diri kita sebenarnya kita mau jadi sosok yang seperti apa, yang mengutamakan apa gitu ya, hal-hal penting apa yang ada buat kita. Gitu. Itu kurang lebih kayak gitu sih buat gambarin. Baru habis itu kita cari cara untuk ngembangin gitu ya. Entah itu dari tadi ya yang basic kan baca buku atau ikutan training atau apa. Tapi bisa jadi dengan kita sharing sama orang itu juga udah ngembangin diri kita sih gitu ya. Kita tahu orang ini begini, dapat ilmu, oh kita dengerin pengalamannya gitu. Atau ya udah kita coba gitu, luangin waktu untuk melakukan yang kayaknya kita someday pengen kayak gitu deh gitu. Jadi kita coba gitu. Jadi sebenarnya banyak hal gitu, nggak selalu ngembangin diri itu sama dengan sekolah lagi misalnya, atau harus ikut pelatihan mahal, nggak selalu itu gitu ya. Tapi yang penting kita lumayan tahu sebenarnya kita mau jadi yang seperti apa. Gitu. Oke, wow, thank you so much Sister Gilby yang sudah Ya. memberikan waktunya untuk memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya.